Interior mobil Sigra tipe X tahun 2023. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Apalagi ini sudah ABS juga. Jadi bener-bener harus punya paham betul celaknya. Nah, di bagian penumpang juga sangat nyaman sekali teman-teman. Bahkan kaki saya juga nggak terlalu mentok di sini. Ya, jadi cukup nyaman lah teman-teman. Seperti ini. Tangan bisa ditaruh di sini sambil ya, menikmati pemandangan kanan kiri. Pastinya sudah dapat ban serep ya, ban serepnya seperti ini. Untuk kaki juga masih kaleng. Terus kemudian kalau kalian mau lihat untuk shock breaker belakangnya sudah seperti ini. Ya, ini adalah shock breaker belakangnya. Jadi kanan kiri ya seperti itu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Hasbi Bro. Jadi hari ini saya mau mereview mobil Sigra tipe X tahun 2023. Jadi ini adalah mobil Sigra tipe X standar automatic yang saya beli di bulan April 2023 teman-teman. Dan hari ini saya akan mereview kembali mobil ini setelah menempuh jarak 27.000 sekian. Dan saya mau mereview kembali bagian eksterior dan juga interiornya, kemudian juga mesinnya nanti seperti apa, terus kemudian juga ukuran ban segala macamnya bagaimana, termasuk juga nanti kolong mobilnya seperti apa, apakah sudah dicat menggunakan anti karat atau belum dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kurang lebih saya akan menampilkan dulu bagian eksteriornya atau bagian luarnya teman-teman. Nah, ini adalah bagian eksteriornya teman-teman. Jadi di sini saya sangat suka sekali sih sama desain dari mobil Sigra ini. Jadi menurut saya pribadi memang desainnya sangat bagus dan juga sangat aerodinamis seperti itu. Terus kemudian juga sporty juga, lebih sporty dari desain sebelumnya seperti itu. Jadi kalau tampak sampingnya seperti ini, jadi ada garis-garisnya seperti itu ya, dua garis di tengah itu sangat bagus menurut saya. Jadi lebih apa ya, lebih sporty ya, sekali lagi lebih sporty sih kelihatannya memang gitu. Terus kemudian di area belakang ya, jadi di sisi belakang itu juga ya berbeda dari tahun yang sebelumnya. Sekali lagi lebih sporty desainnya, lekuk-lekukannya tuh lebih modern lah saya bilang seperti itu. Jadi ya bagus lah, saat ini sih saya ya cukup puas banget untuk pakai mobil ini dari segi desain terutama seperti itu. Apalagi kalau mungkin teman-teman belinya yang tipe R gitu kan, atau R Deluxe, itu lebih keren banget sih. Selain bentuknya yang memang sudah bagus, jadi semua aksesorisnya juga dapat dengan full begitu. Nah, ini sampingnya ya kan kelihatan jelas ya untuk garis-garisnya di tengah itu bagus sih, menambah seni gitu kan. Jadi nggak cuma polos biasa kayak model zaman dulu lah seperti itu. Terus kemudian di sisi depannya juga ya kan, lampu fog lampnya udah kekinian banget lah seperti itu. Oke, jadi itu tadi bagian luar dari mobil Sigra X standar 2023. Dan sekedar informasi teman-teman, jadi di bagian sini, di bagian kaca ini emang sedikit renggang ya, sedikit renggang karena memang waktu itu saya kecelakaan. Ya, ada insiden sedikit lah. Jadi ada sapi nyebrang kemudian nabrak mobil saya seperti itu. Jadi bukan saya yang menabrak tapi sapinya begitu teman-teman. Nah, jadi di sini posisinya agak renggang ya, agak renggang, dan ini juga agak geser. Jadi cupnya itu agak geser ke kiri. Makanya bentuknya seperti ini. Tapi nggak parah-parah banget sih. Nah, jadi untuk mobil Sigra tipe X standar ini untuk lampunya yang tahun 2023 ini memang sudah LED ya teman-teman. Jadi lampunya sudah LED. Terus kemudian di sini juga ada motif seperti ini. Jadi ada apa namanya, dove-nya, bukan dove sih, ada layernya begitulah, warna hitam seperti itu. Nah, ini udah
Yang saya suka emang di sini sudah LED lampunya, lampu utama maupun lampu jauh. Kemudian ini lampu senjanya memang masih menggunakan bohlam. Lampu sennya juga bohlam. Terus kemudian di sebelah kiri untuk kisi-kisi angin untuk mendinginkan mobil ya saat lagi jalan gitu kan. Tapi seperti ini modelnya. Jadi memang hitam polos teman-teman. Jadi kalau tipe tertingginya itu ada list chrome-nya di sini. Dan ininya pun chrome. Tapi karena ini tipe standar, jadi seperti ini bentuknya, warna putih. Kemudian emblem Sigranya baru chrome. Terus di belakang sini juga ada kisi-kisi angin ya untuk mengalirkan udara dari depan. Nah, terus kemudian untuk fog lamp depannya, lampu fog lamp depannya memang belum ini ya teman-teman, belum terisi. Jadi masih cuman casing biasa seperti ini, belum ada isinya untuk yang tipe X. Terus kemudian untuk wipernya, ya wipernya standar sih, begini bentuknya. Teng-teng, nah seperti ini teman-teman. Terus ini untuk menyemprot cairan untuk pembersih kacanya ya. Terus kemudian untuk spionnya seperti ini. Untuk bagian luar spionnya masih standar. Namun walaupun modelnya standar seperti ini, tapi kuat banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kesenggol ya sesuatu benda yang keras, itu cukup lumayan kokoh, nggak gampang rusak. Dibanding spion yang memang ada kacanya, ada apa namanya, ada sennya di sini, itu malah justru gampang pecah sih saat bersenggolan dengan kendaraan lain. Terus kemudian untuk tipe X ini juga nanti jika kalian beli itu sudah ada aksesoris talang airnya seperti ini di depan maupun di belakang begitu. Terus kemudian dari sisi samping kita melihat di sini ada ya rodanya ya, rodanya seperti ini. Jadi untuk roda depan itu ukurannya sama ya, depan maupun belakang ukurannya sama. Di sini menggunakan Cempiro Eco nama brandnya kayaknya seperti ini. Terus kemudian ini ukuran bannya, ukuran ban Sigra tipe X standar yaitu adalah 175/65 ring 14 teman-teman. Untuk ukuran ban standarnya. Nah itu shockbreakernya enak banget sih, empuk. Jadi waktu itu ada yang nanya, bang shockbreaker mobil Sigra seperti apa, enak apa enggak? Oh enak banget teman-teman. Terus kemudian ban belakang juga sama ukurannya. Dan untuk peleknya ini masih pakai pelek kaleng ya teman-teman, masih pakai pelek kaleng namun diberi doff seperti ini. Terus kemudian di kaki-kaki atau di ban ini untuk remnya ini rem belakang menggunakan rem standar, artinya bukan cakram teman-teman. Jadi masih menggunakan tromol begitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk rem depan itu sudah menggunakan cakram. Jadi di sini cakramnya. Nah, itu cakramnya. Oke. Selanjutnya ke sisi belakang teman-teman. Nah, untuk sisi belakangnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang Sigra 2023 ini memang untuk tipe X-nya sudah diberi aksesoris seperti ini ya teman-teman, warna hitam. Terus di sini sudah ada semprotan air untuk pembersih kaca di bagian belakang. Terus sudah ada wipernya juga di belakangnya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tipe tertinggi itu bedanya di sini sudah chrome ya warnanya. Namun yang tipe standar warnanya sesuai warna body. Kalau mobilnya putih, warnanya putih. Kalau mobilnya itu warna hitam. Selanjutnya masih di bagian eksterior ya teman-teman. Nah jadi untuk mobil Sigra tipe X ini ya pastinya sudah dapat ban serep ya. Ban serepnya seperti ini. Untuk peleknya juga masih kaleng. Terus kemudian kalau kalian mau lihat untuk shockbreaker belakangnya kurang lebih seperti ini. Ya ini adalah shockbreaker belakangnya. Jadi kanan kiri ya seperti itu ya, kalian bisa lihat. Dan kemudian untuk sisi-sisi di bawahnya ini part-partnya sudah dicat menggunakan warna hitam. Warna hitam tuh anti karat ya teman-teman gitu. Jadi sudah dicat menggunakan cat anti karat untuk sisi bawahnya. Nah selanjutnya saya akan mereview di bagian dalamnya atau interior.
Sebentar. Oke, kuncinya di dalam. Nah, ini dia. Coba kita nyalain langsung. Oke, kita nyalain. Oke. Panas banget. Jadi cuacanya terik banget teman-teman. Jadi langsung saja kita nyalain kipas, sorry AC maksudnya. Oke, kita tutup. Yap. Oke, yang bagian belakang juga saya nyalain. Sip. Nah, ini saya sudah di bagian interior teman-teman, interior mobil Sigra tipe X tahun 2023. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi setirnya kurang lebih seperti ini. Jadi besarnya itu ya 1,5 jengkal lah. Jadi jengkal saya kan lumayan besar ya, lumayan panjang seperti itu. Sampai keringetan. Nah, oke, saya akan jelaskan di bagian depannya. Jadi untuk di sini teman-teman, untuk tipe X, jadi di sini speedometernya seperti ini kurang lebih. Jadi yang paling kiri ini adalah untuk RPM-nya. Jadi RPM-nya sampai dengan 8.000 ya, 0 sampai dengan 8. 8 itu artinya 8.000 teman-teman. Terus kemudian yang di tengah ini adalah speedometernya. Jadi speedometernya ada beberapa indikator juga di situ. Ada indikator parking, kemudian ada indikator mesin, ada indikator ABS. Ya, terus kemudian ada indikator pintu. Nah, ini indikator pintunya. Kalau pintunya dibuka terus dinyala. Kemudian juga ada indikator kunci stang seperti itu. Terus bagian kanan, nah ini adalah petunjuk untuk kilometernya teman-teman. Jadi kilometer yang sudah digunakan. Jadi mobil ini sudah menempuh. Oke, jadi mobil ini sudah menempuh jarak 27.425 km teman-teman. Dan ya sejauh ini mobil ini sangat nyaman sekali. Jadi jaraknya juga dengan kurun waktu 9 bulan saya pakai itu sudah menempuh jarak 27.000. Itu tergolong apa namanya, panjang sekali teman-teman. Jadi biasanya normalnya kalau untuk sekedar jalan santai gitu, nggak jauh-jauh dari rumah, itu ya paling setahun itu paling hanya 11 atau 12.000 teman-teman. Tapi ini baru. Oke, tadi baterainya habis kameranya. Jadi untuk mobil yang baru berumur 9 bulan pemakaiannya seperti itu, terus kemudian sudah menempuh jarak sampai 27.425 km, itu artinya mobil yang sangat sibuk sekali dipakai setiap hari begitu teman-teman. Nah, kenapa saya bisa sampai 27.000 sekian? Karena memang kegiatan saya cukup padat teman-teman. Jadi setelah saya kerja pulang dari kantor, saya melanjutkan perjalanan untuk menjadi seorang driver online. Makanya mobil ini bisa dibilang ya sangat kerja keras sekali seperti itu. Jadi baru 9 bulan lewat atau baru mau 10 bulan lah seperti itu, sudah menempuh 27.000-an kilometer. Luar biasa. Nih kalau kalian nggak percaya nih. Nah, ini untuk saat saya menjadi driver online, ini untuk tempat HP-nya. Dan untuk sejauh ini teman-teman, mobil ini sangat nyaman sekali. Bahkan penumpang saya tuh bisa penuh di sini, bule-bule dari entah itu dari Australia, entah itu dari Jerman ya kan. Mereka tuh badannya besar-besar teman-teman. Dan di sini full, nggak ada kendala sama sekali. Dari mulai shock breaker-nya, dari mulai kenyamanan AC-nya di dalam nggak pengap dan ya tetap dingin. Jadi nggak ada keluhan saya sama sekali dengan mobil ini. Hanya saja memang saat nanjak yang benar-benar nanjak full begitu, namanya mobil Matic ya kan, apalagi ini sudah ABS juga, jadi benar-benar harus punya paham betul celaknya. Jadi saat nanjak itu ya memang kita harus memainkan setirnya ke kanan, ke kiri begitu, biar bannya nggak slip dan tetap kuat nanjak seperti itu. Ya overall sih aman sih semua, nggak ada keluhan begitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan
mereview dashboard depannya ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli itu pasti mereka sedang mencari info sedetail mungkin ya kan. Jadi dari itu dashboardnya warna apa, bentuknya kayak gimana, itu kan pasti penasaran ya kan. Nah ini saya kasih lihat teman-teman. Jadi untuk dashboardnya motifnya adalah motif kulit jeruk ya teman-teman. Tuh seperti itu. Dan warnanya hitam, ya hitam bagus lah. Mungkin di kamera ini nggak sedetail aslinya ya. Jadi memang kalau saya bisa kasih gambaran ini memang hitamnya hitam ya bagus sih, nggak buluk lah begitu. Nah terus ya di bagian kiri yang ini juga sama, motifnya motif kulit jeruk, terus kemudian ini juga motif kulit jeruk, dan ini juga seperti itu. Nah di bagian pintu teman-teman, di bagian pintu itu untuk yang tipe X ini sudah central lock ya, memiliki central lock. Terus kemudian jadi artinya sekali kunci semua pintu tuh kekunci begitu. Terus di sini bisa mengunci juga untuk jendelanya biar nggak dimainin sama penumpang yang di belakang ataupun ada anak kecil dan lain sebagainya, biar tidak memainkan naik turunin jendela begitu teman-teman. Di sini bisa dikunci. Terus di bawah sini saya kasih lihat ke teman-teman semuanya. Jadi di sini ada cup holder itu ada dua di sini. Ada tiga ruang, ada untuk botol 2, terus ada penyimpanan yang cukup lumayan lebar, satu lagi begitu teman-teman. Nah itu dari segi sisi pintu ya. Kayak yang sebelah kiri juga sama. Terus selanjutnya saya akan pindah ke kursi bagian belakang teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan merasakan menjadi penumpang lah, kira-kira seperti itu. Nah, di bagian penumpang juga sangat nyaman sekali teman-teman. Bahkan kaki saya juga nggak terlalu mentok di sini. Ya, nggak terlalu mentok untuk di tengah-tengah. Tinggi saya ini 188 dan nyaman sih, seperti itu. Ini masih ada space yang cukup luas ya. Terus kemudian di bagian pintunya di sebelah kiri ini sudah ada cup untuk ya tempat koin dan lain sebagainya ya kan, ada cup holder juga di sini. Terus ada speaker juga di situ. Terus kemudian di sini ada port untuk chargernya atau untuk ngecas. Terus kemudian di sini ada tempat penyimpanan barang ataupun ya barang-barang ringan lah. Yang kiri juga sama teman-teman ya. Dan ada speaker juga. Gitu. Terus lanjut ke bagian sisi belakang. Sebelum ke sisi belakang saya akan memperlihatkan ini dulu teman-teman. Jadi untuk AC di bagian belakang itu sangat nyaman ya. Ini saya pakai kipas nomor 3. Jadi AC-nya itu ini bukan AC ya teman-teman, tapi namanya sirkulator. Jadi fungsinya adalah untuk menghantarkan udara dingin dari depan ke belakang. Kok bisa ya kan? Nah mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah bisa karena ini cara kerjanya adalah mereka atau si AC ini, sirkulator ini menghirup udara dari sini teman-teman. Jadi udara dari sana naik ke sini, kemudian nanti akan dihembuskan di sebelah sini. Dan ini ya rasanya dingin, kayak AC gitu kan, dingin gitu teman-teman. Nah terus untuk jok di bagian belakang, untuk yang di tengah ini memang dia diberi headrest, bukan handrest tapi headrest ya. Nah ini, nah namun untuk yang di bagian belakang untuk tipe X ini headrestnya tidak ada seperti itu. Nah makanya di sini mungkin fungsinya untuk penumpang yang tidak terlalu besar lah, atau bisa juga digunakan anak-anak kecil gitu. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba duduk di bagian belakangnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada yang kurang lengkap, kalian bisa komentar di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya lagi saat saya tidak sibuk. Oke, sekarang saya coba di kursi belakang. Nah, gimana cara duduk di kursi belakang? Ya gampang. Ini tinggal ditekuk ke depan. Iya, begini. Seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke dalam, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa tutup dulu. Yap, seperti ini. Nah, ini saat saya berada di kursi yang paling belakang. Ini bisa diatur ya. Jadi
sorry, ntar saya atur dulu biar nyaman. Oke, dan ini kan kursinya belum diatur nih, jadi masih di sini masih kelihatan sempit gitu kan. Coba ya, di sini masih kelihatan sempit. Ini kursi ini bisa dikedepanin, jadi bisa ke depan seperti ini. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, ini saya pindahkan. Ya, saya majukan ke depan. Nah, setelah saya majukan ke depan kursinya, kemudian kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ya nyaman sih. Terus di sini juga ada cup holdernya, ya kan? Ya, jadi cukup nyaman lah teman-teman. Seperti ini. Tangan bisa ditaruh di sini sambil ya menikmati pemandangan kanan kiri. Karena di sini juga ada kacanya, jadi ya bisa melihat pemandangan dengan jelas lah. Oke, sekarang coba saya akan atur posisi kedua kursi ini. Jadi nanti bisa terlihat seberapa nyaman jika duduk di belakang. Sebentar ya. Nah, ini sekarang sudah saya atur posisi ininya, posisi kursinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk orang yang di sebelahnya, ya, cukup lebar lah. Terus kakinya nanti di sini. Nah, ini posisi kaki saya saat sudah di belakang. Coba kameranya saya taruh situ dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk ukuran Indonesia teman-teman, jadi tinggi saya kan 188 ya. Jadi dengan tinggi 188 cm ya, kalau duduk di mobil Sigra seperti ini yang paling belakang. Pas ya posisinya. Tapi ya tetap masih bisa sih kanan kiri gitu kan. Nyaman lah. Oke, dan bagian depan pun ya ada space-nya juga untuk kaki tuh. Nah, terus kemudian saya akan memperlihatkan karpetnya ya teman-teman. Jadi karpet untuk yang tipe standar itu seperti ini. Seperti ini nih, tipisnya begini. Jadi ini kayak karpet ada busanya gitu. Ya, berbusa begitu. Terus ini udah besi ya. Ada besi. Nah, ini biru-biru ini, karpet biru ini emang saya tambahin sih kemarin karena ada rembes air, ada air tumpah di sini. Jadi saya bersihin, terus saya kasih karpet biru tambahan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di kolom komentar seperti itu. Terima kasih kalian sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.